Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya ibu ucapkan selamat datang di sekolah yang baru di SMP IT Muhammadiyah Pangkalan Kerinci. Perkenalkan, nama ibu Betty Afriani. Ibu akan mengajar di dua mata pelajaran. Yang pertama, kita akan bertemu di mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua, kita akan bertemu di pelajaran prakarya. Pada hari ini sesuai dengan jadwal pelajaran, kita akan bertemu dengan pelajaran IPA dengan bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Baik, materi kita yaitu objek IPA dan pengamatannya. Di sini bisa Anda lihat bersama ada objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu IPA. Jadi IPA ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar. Apapun yang ada di sekitar kita, di alam, itu semuanya kita pelajari di dalam IPA. Apa nanti sikap yang akan kita munculkan di sini? Kita akan memunculkan sikap rasa ingin tahu yang sangat kuat yang akan dimiliki oleh Ananda semua. Jadi jika Ananda ingin mengetahui kenapa sih tumbuhan itu butuh cahaya matahari, apa sih pengaruh air terhadap pertumbuhan-tumbuhan, kita akan mempelajari semuanya di dalam IPA karena dia termasuk ke dalam objek IPA. Nah, kegiatannya apa saja? Kegiatannya itu ada 3. Yang pertama kita akan mengamati, kemudian yang kedua kita akan membuat inferensi, kemudian yang ketiga kita akan mengkomunikasikan. Mengamati kita menggunakan alat indera. Alat indera kita ada 5. Jadi kita bisa menggunakan pengamatan kita itu dengan menggunakan berbagai alat indera yang kita miliki. Setelah kita mengamati, maka kita akan membuat suatu kesimpulan sementara dari apa yang kita lihat. Oh, mungkin seperti ini, oh mungkin karena ini. Itu adalah inferensi. Kemudian setelah kita mendapatkan jawabannya, kita akan mengkomunikasikan atau memberitahukannya kepada orang lain atau teman kita. Apa saja sih objek yang dipelajari dalam IPA? Objeknya yaitu seluruh benda di alam, baik pun itu benda yang hidup atau benda yang tidak hidup. Apa saja yang termasuk ke dalam benda yang hidup? Itu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Apa saja yang tidak hidup? Segalanya yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada ilmu yang berkaitan dengan IPA. Ada 4 ilmu yang berkaitan. Yang pertama ada ilmu fisika, kemudian yang kedua ada ilmu biologi, yang ketiga ada ilmu kimia, dan yang keempat ada ilmu bumi dan antariksa. Jadi yang akan kita pelajari itu dari segala yang ada di bumi termasuk yang ada di langit. Jadi semuanya kita pelajari dalam IPA, dibantu oleh ilmu-ilmu yang akan berkaitan dengan IPA ini. Ada beberapa metode ilmiah, dari mulai kita merumuskan masalah sampai kita melakukan percobaan dan menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya tentang pengukuran. Jadi pengukuran ini merupakan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Misalnya ibu suruh anak-anak ibu semua untuk mengukur berapa panjang meja. Jadi di situ besaran yang Ananda ukur adalah besaran panjang. Kemudian dengan menggunakan alat ukur, alat ukurnya bisa Anda gunakan penggaris atau meteran. Kemudian digunakan satuannya meterkah atau kilometerkah panjang meja tersebut. Kemudian besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Jadi besaran ini dia harus pasti. Jadi nggak bisa anak-anak ibu itu berapa besarannya, kira-kira segini, itu nggak bisa. Jadi kalau dalam IPA kita harus memberikan suatu besaran yang nilainya itu pasti dengan berupa angka. Selanjutnya ada satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan di dalam sebuah pengukuran. Jadi kalau misalnya ibu suruh ukur berapa panjang meja, jangan menjawab dengan 2 kilo, itu salah. Nah, contohnya di sini panjang meja 1,5 meter. Panjang adalah besaran yang akan kita ukur. 1,5 meter adalah nilai dari besaran itu. Meter adalah satuan yang digunakan. Misalnya, berat buku 2 kilo. Berarti berat adalah besaran. 2 tadi adalah nilai besaran. Kemudian kilo adalah satuan yang digunakan. Nah, sini besaran dan satuan. Mengukur panjang meja itu berapa jengkal ya. Jadi satuan ini ada 2 jenis. Ada yang satuannya baku, yang kedua ada satuannya tidak baku. Kalau satuannya baku, satuan yang biasa kita gunakan dan hasilnya itu pasti untuk setiap orang. Jadi misalnya berapa panjang meja? 2 meter. Di saat ibu tanyakan ke orang lain, panjangnya juga akan 2 meter. Berbeda dengan satuan tidak baku. Jadi kalau satuan tidak baku ini dia menggunakan jengkal, depa,
hasta, kaki, ataupun tombak. Jadi ukuran jengkal kita itu akan berbeda untuk setiap orang. Jika ibu menyuruh anak ibu mengukur meja dengan panjang jengkalnya masing-masing, jengkal anak ibu mungkin bisa panjang meja itu 5 jengkal. Di saat ibu suruh anak bayi yang mengukur meja tersebut bisa jadi menjadi 10 jengkal, sehingga hasilnya itu tidak sama untuk setiap orang. Jadi ada perbedaan antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Kalau dia satuan baku, hasilnya itu sama untuk setiap orang. Satuan tidak baku, hasilnya akan berbeda untuk setiap orang. Ini adalah macam-macam besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk satuan dan simbol, Ananda bisa lihat di slide. Alat ukurnya, alat ukur panjang itu bisa kita gunakan penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup. Untuk besaran massa bisa neraca Auhaus, neraca sama lengan, neraca 4 lengan, dan lain-lainnya. Besaran waktu kita bisa gunakan jam, stopwatch. Besaran suhu kita bisa gunakan termometer. Nah, ini merupakan satuan pokok panjang. Jadi untuk satuan pokok itu ada tangga. Mungkin anak-anak ibu di sekolah sebelumnya sudah pernah mempelajari atau di SD. Di situ ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi setiap naik satu tangga, maka dia akan dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, begitu seterusnya. Sedangkan jika tangganya itu turun, maka dia akan dikali. Jadi turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, 3 tangga 1000, begitu seterusnya sampai ke akhir. Di sini pada slide ibu tunjukkan satu contoh soal. 10 km sama dengan berapa meter? Kita lihat pada tangga. Kilometer itu berada di tangga bagian atas. Kemudian berapa meter? Dia akan turun 3 tangga. Berarti 10 km dikali dengan 1000, maka hasilnya akan 10.000 meter. Kemudian kita lihat yang kedua, satuan pokok massa. Juga sama, memiliki tangga dari kilogram sampai ke miligram. Ini contohnya 1 kilogram sama dengan berapa gram? Caranya sama dengan yang sebelumnya, kilogram ke gram itu ada 3 tangga, turun 3 tangga berarti dikali 1000. Berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Selanjutnya ada satuan pokok waktu. 1 hari kita punya waktu 24 jam. 1 jamnya itu kita punya 60 menit. 1 menit kita punya 60 detik. Sini ada contoh soal. Wawan berangkat dari rumah pukul 10.15 dan sampai di sekolah pukul 11.00. Waktu yang digunakan oleh Wawan ke sekolah adalah 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti dari jam 10 sampai ke jam 11 itu ada waktu 60 menit. Tetapi kalau si Wawan berangkat dari pukul 10.15, untuk sampai ke 11 cukup kita kurangkan saja 60 menit dikurang 15 menit sehingga dihasilkan 45 menit. Apakah sudah paham anak-anak ibu semua? Kalau sudah paham, di sini ada tugas. Tugasnya itu ada 2, ada untuk menilai pengetahuan dan menilai keterampilan anak-anak ibu semua. Pada tugas pengetahuan, anak-anak ibu bisa buka di sini buku mandiri yang diberikan dari sekolah atau yang sudah anak-anak ibu beli. Buku mandiri ini dibuka pada halaman 18. Di situ ada nomor 41. Di situ anak-anak ibu kerjakan dari option A sampai ke option F. Kemudian untuk tugas keterampilan, ukurlah satu benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku panjang dan satuan tidak baku jengkal. Jadi misalnya anak-anak ibu akan mengukur panjang lemari. Pertama, gunakan meteran sehingga dia akan dihasilkan hasil yang pasti. Dan yang kedua, gunakan jengkal anak-anak ibu masing-masing sehingga dihasilkan hasil yang berbeda. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.